Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meyakini Indonesia memiliki peluang memaksimalkan transformasi strategis ekonomi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari. Komisi 4 DPR RI mengimbau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti dugaan pencemaran 2 sungai di Jambi, yaitu Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian di Desa Kelagian. Dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah memperbaiki sarana prasarana dan meningkatkan pelayanan transportasi. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Pagi edisi Senin 21 Desember 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada hari ini juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah resmi menyatakan bahwa per hari ini tanggal 21 Desember 2020 ini PSBB diperpanjang selama 2 minggu hingga tanggal 3 Januari 2021 nanti. Dan pada perpanjangan ini akan fokus kepada penanganan di mana sebentar lagi kita akan menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru yang meskipun sudah dipotong ini jumlah liburnya tapi harus tetap diantisipasi jangan sampai menimbulkan klaster baru dan menimbulkan dampak baru bagi pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan pada tema hari ini pemirsa masih seputar pandemi COVID-19, nanti di akhir segmen kita akan membahas mengenai perlindungan bagi para dokter di Indonesia. Tetapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu 3 berita yang telah tim kami rangkum. Berita pertama datang dari transformasi ekonomi maju untuk Indonesia. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meyakini Indonesia memiliki peluang memaksimalkan transformasi strategis ekonomi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari. Berikut laporannya. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meyakini Indonesia memiliki peluang memaksimalkan transformasi strategis ekonomi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari. Dalam seminar nasional dan konferensi dengan tema transformasi ekonomi untuk Indonesia maju yang berkelanjutan, Puan Maharani menyatakan transformasi ekonomi harus menerjemahkan tujuan pembangunan Indonesia dengan memperhatikan di antaranya optimalisasi pembangunan infrastruktur, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing, dan peningkatan kualitas SDM. Merevitalisasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri dan menambah instruktur, serta lain-lain sebagainya. Kelima, konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan yang dilakukan. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR memberikan dukungan politik untuk mengawal transformasi ekonomi serta mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan. Saat ini DPR fokus pada tugas-tugas konstitusional dalam mengatasi pandemi COVID-19. Respon tuntutan transformasi ekonomi melalui pelaksanaan fungsi 3 dewan, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang ketiganya dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat. Kedua, dukungan politik yang sama juga diberikan untuk mendorong penguatan sinergi. Puan Maharani mengingatkan, transformasi strategis ekonomi Indonesia jangan hanya mengikuti tren, melainkan harus adil dalam memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa. Fajar dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan.
Dalam seminar nasional dan konferensi dengan tema transformasi ekonomi untuk Indonesia Maju yang berkelanjutan, Puan Maharani menyatakan transformasi ekonomi harus menerjemahkan tujuan pembangunan Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan diantaranya adalah optimalisasi pembangunan infrastruktur, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing, dan peningkatan kualitas SDM. Beralih kepada berita yang kedua, pemirsa, pencemaran sungai di Desa Kelagian harus ditindaklanjuti. Komisi 4 DPR RI menghimbau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti dugaan pencemaran sungai di Jambi, yaitu Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian di Desa Kelagian. Komisi 4 DPR RI mengimbau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti dugaan pencemaran dua sungai di Jambi, yaitu Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian di Desa Kelagian. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mendorong Kementerian LHK melakukan uji laboratorium terhadap air sungai untuk membuktikan ada tidaknya unsur pencemaran sungai karena masyarakat mengeluhkan tidak ada ikan yang bisa ditangkap. Sudah hitam pekat dan baunya luar biasa. Itu aja fakta yang saya lihat hari ini ya. Apakah itu mengandung unsur pencemaran, kemudian akan berdampak bagi kesehatan masyarakat, apakah itu juga menjadi penyebab hilangnya ikan-ikan yang ada di sungai ini, nanti laboratorium yang membuktikan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Halid menegaskan, air Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian terlihat hitam dan sangat berbau amoniak. Masyarakat nelayan sekitar sungai diminta bersabar menunggu tindak lanjut dari Kementerian LHK menjadikan sungai lebih baik. Bahwa memang Sungai Pengabuan dan Sungai Kelagian memang sudah sangat tercemar. Nampak sekali air yang tercemar itu terjadi pemisah kayak dua warna yang berbeda. Ini perlu tindakan kita yang serius, perhatian kita yang serius, Komisi 4 khususnya beserta KLHK. Dalam kunjungan kerja ini, masyarakat mengeluhkan dua sungai yang menjadi sumber ekonomi warga sekitar telah tercemar limbah pabrik, sehingga warga kehilangan sumber air dan ikan. Dari Provinsi Jambi, Riani Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mendorong Kementerian LHK melakukan uji laboratorium terhadap air sungai untuk membuktikan ada tidaknya unsur pencemaran sungai karena masyarakat mengeluhkan tidak adanya ikan yang bisa ditangkap. Beralih kepada berita yang ketiga, pemirsa, jelang libur akhir tahun, Komisi 5 dorong perbaikan sarana transportasi. Dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah memperbaiki sarana, prasarana, dan meningkatkan pelayanan transportasi. Ditemui usai kunjungan ke bandara, stasiun, dan pelabuhan di Kota Semarang, Jawa Tengah, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang telah mempersiapkan seluruh sarana transportasi menjelang libur akhir tahun dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya. Dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah memperbaiki sarana prasarana dan meningkatkan pelayanan transportasi. Ditemui usai kunjungan ke bandara, stasiun, dan pelabuhan di Kota Semarang, Jawa Tengah, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang telah mempersiapkan seluruh sarana transportasi menjelang libur akhir tahun. Kita minta kesiapannya lebih ekstra lagi, seperti kalau jalan tol, lampu harus disiapkan, dicek lagi, jangan sampai ada yang mati. Kalau perlu ada CCTV, kemudian nomor-nomor hotline, kemudian posko-posko, kemudian rest area juga harus disiapkan, kemudian posko-posko kesehatan, serta harus adanya Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi berharap fasilitas umum seperti tempat ibadah, rest area, dan tempat-tempat wisata juga mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan. Arwani menghimbau dilakukan pengecekan di setiap perbatasan dan rest area, sehingga keluar masuknya wisatawan di setiap daerah dapat terus dipantau. Aktivitas masyarakat saya kira tergantung pada ketegasan di dalam penerapan protokol kesehatan. Misalnya di fasilitas tempat ibadah, ya, rest area, fasilitas tempat wisata. Saya kira itu harus menjadi perhatian dari pemerintah. Komisi 5 DPR RI mendukung dibukanya seluruh tempat wisata saat libur Natal dan Tahun Baru, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, Novita Wijayanti juga menekankan kepada para pekerja di bidang transportasi untuk terus memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan terminal, pelabuhan, dan bandara untuk menekan penyebaran COVID-19. Ya, ini juga harus diperhatikan semuanya bahwa pada saat ini kita akan menghadapi libur dari Natal dan Tahun Baru di mana masih dalam rangka pandemi COVID-19 harus tetap menjaga kesehatan dan juga dihimbau untuk masyarakat yang setidaknya tidak ada keperluan yang terlalu mendesak tetap di rumah saja dan tetap menjaga kesehatan untuk menekan angka pertumbuhan dan juga mencegah terjadi klaster baru. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali dan akan membacakan mengenai headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Tetap bersama kami. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan pada segmen kali ini seperti janji saya sebelumnya kita akan membahas mengenai headline surat kabar. Ini di tangan saya sudah ada harian dari Tempo di mana mungkin kita juga telah mendengar isyarat perombakan kabinet besar-besaran yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada minggu ini, dan koran Tempo ini telah merilis beberapa prediksi nama baru dan juga nama yang sekiranya akan terlempar dari kabinet. Ini di sini juga ada menteri yang diprediksi tersingkir, menteri yang dirotasi, serta kandidat-kandidat baru yang sekiranya akan mengisi kabinet baru. Nanti kita akan bahas lengkapnya pemirsa dalam headline surat kabar. Kuat bahwa Joko Widodo akan mengumumkan perombakan besar-besaran beredar di kalangan pemerintahan dan partai pendukung. Jokowi akan mengumumkan reshuffle kabinet itu pada lusa nanti. Terjeratnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara dalam pusaran kasus korupsi menjadi momentum Jokowi untuk melakukan reshuffle. Salah satu kandidat yang terkena rotasi adalah Budi Gunadi Sadikin dari Wakil Menteri BUMN saat ini menjadi Menteri Kesehatan. Sejak awal pandemi melanda, banyak kalangan termasuk pakar kesehatan mengkritik penanganan pandemi ala terawan yang juga lamban. Kita harap pemirsa semoga nantinya ini kalau memang benar-benar terjadi reshuffle, ini dapat menjadi lebih efektif dan efisien lagi dari kinerja para menteri, terutama di tengah masa pandemi yang berimbas hampir di seluruh sektor yang ada di Indonesia. Setelah ini kita akan jeda sejenak pemirsa, nanti kita akan kembali dan membicarakan mengenai perlindungan bagi kaum dokter di masa pandemi. Tetap bersama kami di Suara Parlemen.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi, dan selama masa pandemi dari mulai Maret hingga Desember 2020 ini banyak sekali tenaga kesehatan yang sudah gugur dan juga terinfeksi dari pandemi COVID-19. Dan yang menjadi perhatian dari pemerintah saat ini adalah bagaimana cara untuk melindungi tenaga kesehatan agar nantinya ini garda terdepan dari pandemi COVID-19 ini, yang berjuang dari pandemi COVID-19 ini dapat terlindungi dan juga menjadi penyelamat bagi masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Kita akan bahas pemirsa selengkapnya setelah tayangan berikut ini. Lindungi kami, para dokter. Ikatan Dokter atau IDI mencatat jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan meninggal akibat COVID-19 mengalami peningkatan. Sejak Maret hingga Desember 2020, terdapat 369 tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19, terdiri atas 202 dokter, 15 dokter gigi, dan 142 perawat. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi tenaga medis serta menjadikan kesehatan dan keselamatan tenaga medis sebagai prioritas. Sebab mereka adalah aset bangsa. Apalagi pemerintah tidak serius menjaganya, maka Indonesia akan kekurangan tenaga medis dan kesulitan untuk menangani masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Wajar jika DPR mendorong peningkatan perlindungan terhadap tenaga medis agar tidak mudah terpapar virus corona saat sedang menangani pasien. Untuk itu harus diselenggarakan tes COVID-19 secara berkala untuk tenaga medis. Memberikan alat pelindung diri sesuai kebutuhan rumah sakit serta fasilitas perlengkapan lainnya. Bahkan sudah seharusnya diberikan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terpapar virus. Selain itu, rumah sakit harus mengatur jam kerja tenaga medis secara terbatas dan rasional agar tidak kelelahan bekerja di tengah beban pekerjaan yang tinggi dalam menangani pasien COVID-19, sehingga dapat mengurangi resiko tenaga medis terpapar COVID-19. DPR pun mengajak masyarakat selain tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, juga meningkatkan imunitas dan menjaga kesehatan gigi dan mulut, mengingat penularan utama COVID-19 melalui droplet atau cairan dari mulut. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan meninggal akibat COVID-19 mengalami peningkatan. Sejak Maret hingga Desember 2020 terdapat 369 tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19, terdiri atas 202 dokter, 15 dokter gigi, dan juga 142 perawat. Ketua Tim Mitigasi PBID, Dr. Adib Kumaidi, Spot ini mengatakan bahwa kenaikan jumlah kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan salah satu dampak dari peningkatan jumlah penderita COVID-19, baik yang dirawat maupun yang asimptomatik atau orang tanpa gejala. Ia mengatakan pemilihan kepala daerah yang belum lama dilaksanakan secara serentak menjadi potensi fluktuasi naiknya angka penularan COVID-19. Tim mitigasi IDI berharap para pemimpin daerah yang terpilih untuk memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19 dengan meningkatnya upaya preventif dan kemampuan layanan fasilitas kesehatan seraya melindungi para tenaga medis dan kesehatan. Tim mitigasi IDI juga menghimbau masyarakat agar meski vaksin COVID-19 sudah tersedia, namun untuk perlindungan maksimal maka setiap orang harus tetap menjalankan protokol kesehatan karena situasi penularan COVID-19 di Indonesia saat ini sudah tidak terkendali. Tingginya
Tingginya lonjakan pasien COVID serta angka kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan, menurut Adip menjadi peringatan kepada semua pihak untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan atau 3M. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Harif Fadilah, SKPSH, menjelaskan bahwa berdasarkan data selain perawat yang bertugas di rumah sakit, para petugas kesehatan yang bertugas di puskesmas merupakan yang gugur terbanyak kedua. Hal ini menandakan bahwa puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama masih memiliki perlindungan yang kurang memadai bagi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah harus melindungi tenaga medis serta menjadikan kesehatan dan keselamatan tenaga medis sebagai prioritas, sebab mereka adalah aset bangsa. Apabila pemerintah tidak serius menjaganya, maka Indonesia akan kekurangan tenaga medis dan kesulitan untuk menangani masyarakat yang terinfeksi dari COVID-19. Ya, ini kalau kita lihat juga perbandingan dari Indonesia dan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara memang masih sangat tinggi di Indonesia pada saat ini. Dan ini kita juga berharap meskipun kemarin sudah terjadi pilkada serentak dan juga akan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, kita semua tetap bisa menjaga diri yang pastinya tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap berada di rumah jika memang tidak ada sesuatu yang mendesak. Setelah ini kita masih akan membahas tajuk hari ini pemirsa, tetapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah sudah menentukan skema distribusi vaksin COVID-19. Ia pun menyebut vaksin akan didistribusikan lebih dulu ke gudang vaksin yang ada di Dinas Kesehatan tingkat provinsi dan berlanjut ke Dinas Kesehatan tingkat kabupaten kota, baru kemudian ke puskesmas. Terawan mengatakan vaksin COVID-19 buatan Sinovac yang baru datang dari Beijing, Tiongkok saat ini tengah diperiksa dari sisi fisik dan juga pemeriksaan berupa kondisi fisik hingga dokumen vaksin arrival report. Pemeriksaan fisik barang pun dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga status vaksin yang diterima dalam kondisi baik, tidak ada kemasan atau isi yang rusak dan suhu akan terjaga selama perjalanan atau pengiriman sesuai dengan prosedur. Vaksin tersebut, kata Terawan, lalu disimpan di gudang penyimpanan vaksin yang berada di PT Bio Farma. Terawan mengatakan target pertama adalah penerima vaksin yang difokuskan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas kesehatan. Wajar jika DPR mendorong peningkatan perlindungan terhadap tenaga medis agar tidak mudah terpapar virus corona saat sedang menangani pasien. Untuk itu harus diselenggarakan tes COVID-19 secara berkala untuk tenaga medis untuk juga memberikan alat perlindungan diri sesuai kebutuhan rumah sakit serta fasilitas perlengkapan lainnya. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah terus menguatkan disiplin protokol kesehatan dan menjamin keamanan vaksin sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Puan mengapresiasi kerja keras dan gotong royong yang telah dilakukan pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam melawan pandemi COVID-19. Namun dengan adanya penambahan jumlah kasus per hari dan telah mencetak rekor baru lebih lanjut, Puan Maharani juga mendesak pemerintah dituntut supaya segera melakukan upaya yang lebih kuat untuk mencegah penularan COVID-19 dan memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Bahkan sudah seharusnya diberikan antibodi agar tidak mudah terpapar virus. Selain itu, rumah sakit juga harus mengatur jam kerja tenaga medis secara terbatas dan rasional agar tidak kelelahan bekerja di tengah beban pekerjaan yang tinggi dalam menangani pasien dalam masa pandemi COVID-19 sehingga dapat mengurangi resiko tenaga medis terpapar COVID-19.
Ya, ini pemirsa, kita juga harus tetap bekerja sama dengan tenaga medis dan tetap menjaga kesehatan. Tidak lelah-lelahnya kami mengingatkan untuk terus melaksanakan protokol kesehatan dan pastinya tetap menjaga diri di rumah saja. Pemirsa, saat ini kita akan membacakan kepada Anda update COVID-19. Ini data yang dirilis dari Kemenkes per 20 Desember 2020. Dapat dilihat di layar kaca Anda saat ini jumlah kasus positif terdapat 664.930 kasus, bertambah 6.982 kasus, dan yang sembuh sudah tercatat sebanyak 541.811 kasus, bertambah 5.551, dan yang meninggal ada 19.880 jiwa, bertambah 221 jiwa. Dan pemirsa, pembacaan update dari COVID-19 tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.